Tugas presentasi perpipaan pada kapal. Anggota Zikri Al-Khais Ramadhanu, Adlian Syah Hilal Al-Ubaidah Hendrik Septiawan. Ketentuan sistem perpipaan di kapal Badan Klasifikasi Kapal telah menerbitkan aturan untuk desain dan fabrikasi perpipaan kapal. Aturan tersebut mempertimbangkan bagaimana pipa yang digunakan, fluida yang disalurkan, bahan material, pengelasan, dan prosedur pengujian. Pipa kapal dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yang masing-masing memiliki persyaratan teknis yang berbeda, yaitu 1. Pipa kelas 1 harus mematuhi aturan yang paling ketat. Jenis pipa ini termasuk pipa bahan bakar minyak yang beroperasi di atas tekanan 16 bar atau di atas 150 derajat Celcius, dan pipa uap steam yang beroperasi di atas tekanan 16 bar, atas tekanan 16 bar, atau di mana suhunya melebihi 300 derajat Celcius 2. Pipa kelas 2 tunduk pada persyaratan aturan yang lebih moderat, menengah. 3 pipa kelas 3 memiliki persyaratan terendah. Jenis pipa ini termasuk pipa bahan bakar yang beroperasi pada atau di bawah tekanan 7 bar dan 60 derajat Celcius. Jenis material pipa. Kebanyakan pipa terbuat dari baja ringan, namun pipa yang membawa bahan kimia berbahaya atau terutama cairan korosif biasanya dibuat dari baja tahan karat. Namun beberapa bahan kimia hanya dapat dibawa dalam tangki dan pipa kargo stainless steel. Beberapa pipa air laut kecil terbuat dari tembaga. Glass Reinforced Epoxy (GRE) sering digunakan untuk pipa balas dan air laut. Pemipaan sanitasi dapat dibuat dari plastik menggunakan sambungan las plastik. Penggunaan pipa plastik di tempat lain dalam suatu sistem dibatasi karena persyaratan untuk lulus uji standar untuk ketahanan api. Ada 3 tingkat tes ketahanan api. Dalam setiap kasus, prosedurnya sama, perbedaannya adalah durasi pengujian dan keberadaan, atau sebaliknya, cairan di dalam pipa. Pada pengujian level 1, periode ketahanannya adalah 1 jam, dengan pipa kering ITER adalah 30 menit dengan pipa kering di level 2 dan 30 menit dengan pipa basah di level 3. Lulus uji APT level 1 adalah standar tertinggi jika pipa plastik akan digunakan. Peringkat tahan api dan klasifikasi masyarakat aturan perseparatan harus diperiksa terlebih dahulu. Dimensi pipa. Diameter pipa yang diperlukan tergantung pada luas penampang minimum yang diperlukan untuk mengalirkan fluida dengan viskositas tertentu pada kecepatan tertentu. Ketebalan dinding pipa tergantung pada tekanan, suhu fluida yang disalurkan, dan bahan konstruksi. Ketentuan dimensi pipa. Secara umum, pipa yang beroperasi pada tekanan tinggi, seperti pipa hidrolik, memiliki dinding yang lebih tebal. Sedangkan pipa yang beroperasi pada tekanan rendah, seperti pipa air balas, dapat dirancang dengan ketebalan minimum berdasarkan kelas. Pipa yang terhubung langsung dengan plat lambung kapal memiliki dinding yang lebih tebal. Pipa yang melewati tangki harus memiliki dinding yang lebih tebal. Selama perhitungan desain, penyisihan korosi diperhitungkan dalam ketebalan dinding. Penyisihan korosi ditambahkan ke ketebalan dinding pipa untuk memungkinkan kemungkinan korosi eksternal dan internal. Namun, ketebalan dinding yang dihitung tidak boleh kurang dari aturan ketebalan minimum. Ketentuan warna pipa. Di atas kapal agar tidak membingungkan jalur pipa di atas kapal, maka identifikasi sistem pipa kapal terkadang perlu diberi pengecatan warna. Berikut ini adalah kode warna pipa yang biasa digunakan di kapal. Jenis sistem perpipaan. Di kapal terdapat beberapa sistem saluran pipa yang terdapat di atas kapal. Jenis-jenis pipa ini dibedakan berdasarkan fungsi dan kapasitasnya dalam menyalurkan air fluida ke tempat yang dituju. Berikut adalah jenis sistem pipa dan fungsinya di kapal. 1. Perpipaan pada sistem bilga. Fungsi dari sistem bilga adalah sebagai saluran drainase pada kapal.
Pipa pada sistem bilga ini berfungsi untuk menyalurkan air dan endapan kotoran yang tertimbun di lambung kapal, lebih tepatnya pada bilge well. Air pada sistem bilga ini dapat berasal dari sisa-sisa pencucian kapal, keringat kapal, bagian-bagian yang tidak kedap terhadap air, oli-oli di kamar mesin, dan kebocoran lainnya yang berasal dari pipa di kamar mesin. 2. Perpiaan pada sistem sewage. Sistem sewage adalah sistem saluran untuk pembuangan kotoran yang berasal dari toilet. Sistem perpipaan sewage pada kapal ini berfungsi sebagai saluran buang discharge keluar. Sebelum dibuang keluar, kotoran ini disimpan pada tangki pengumpul kotoran dan harus melewati sistem pabrik pengolahan kotoran. Fungsi dari sewage treatment plant ini adalah untuk mengolah kotoran, yang dimaksud agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Kapal di atas 400 GT atau kapal di bawah 400 GT yang membawa 15 orang harus memasang alat sewage treatment plant ini. 3. Perpipaan pada sistem air domestik. Sistem air domestik pada kapal digunakan untuk menyuplai kebutuhan air minum, kebutuhan memasak di kapal. Air domestik ini disalurkan dari tangki freshwater menggunakan pompa untuk menuju hydrofor. Dari hydrofor ini kebutuhan domestik kapal untuk kebutuhan di atas dek kemudian disalurkan. Keempat, perpipaan. Pada sistem balas pada kapal berfungsi untuk mengatur stabilitas kapal. Sistem balas ini menggunakan air laut yang dimasukkan ke dalam kapal ketika kapal dalam keadaan kosong. Sedangkan ketika kapal dalam muatan penuh, air balas yang telah dimasukkan ini kemudian dikeluarkan. Tangki balas pada umumnya dapat ditempatkan pada forepeak tank, afterpeak tank, double bottom tank, dan side tank. Volume tangki balas pada umumnya adalah 10-20% dari displacement sebuah kapal. Dalam pengoperasiannya, sistem balas N memasukkan outflow ke dalam kapal, kemudian mengeluarkannya. Hal ini membuat masuknya organisme-organisme yang ada di laut ikut masuk ke dalam kapal, kemudian terbawa hingga kapal berlayar, sehingga ini membuat terjadinya kerusakan ekosistem dan dapat merusak lingkungan laut. Maka dari itu, perlu adanya ballast water management yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, perpipaan pada sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar kapal adalah suatu sistem berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki penyimpanan hingga ke mesin induk mesin bantu. Pipa sebagai saluran bahan bakar sangat penting kegunaannya di sini, karena akan membantu dalam proses sistem propulsi kapal. 6. Perpipaan. Pada sistem pemadam kebakaran, firefighting. Sistem pemadam kebakaran menggunakan air laut untuk memadamkan api. Firefighting pada kapal digunakan untuk memadamkan api yang bersifat dapat diamankan oleh air. Sistem pipa kebakaran di kapal ini dipusatkan pada suatu ruangan kapal, dan pipa yang digunakan biasanya berjenis tembaga, copper, atau galvanis dengan diameter 50-150 mm, tergantung dari ukuran kapal 7. Perpipaan pada sistem duga, sounding pipe. Pipa sounding berfungsi untuk melihat kondisi dalam tangki dan mengukur jumlah muatan yang berada di dalam tangki. Pipa duga yang membawa muatan cair yang mudah menguap harus dilengkapi dengan valve. Hal ini untuk menjaga kenaikan permukaan zat cair pada pipa penduga. Perpipaan pada sistem udara, air pipe. Pipa udara adalah air pipe dipasang pada semua tangki untuk menyalurkan udara apabila tangki tersebut diisi. Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya kenaikan tekanan. Biasanya pipa udara dibuat dari pipa galvanis dan dipasang sepanjang sisi kapal dan sekat kapal. Ada pertanyaan? Terima kasih.